Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu di sini izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Nisrina Ovi Rahma Faira dengan nomor induk mahasiswa 2020-33114 dari kelas PGSD 4C Universitas Muria Kudus. Di video kali ini, saya akan mereview tugas mata kuliah sumber dan media pembelajaran yang diampu oleh Bapak Muh Syafruddin Kuryanto mengenai aplikasi media pembelajaran. Nah, simak video berikut ini ya teman-teman. Aplikasi media pembelajaran. Di sini dalam aplikasi media pembelajaran ada yang namanya interaktif. Kenapa sih harus interaktif? Harus interaktif karena di era sekarang adalah era digital, di mana proses belajar mengajar menggunakan layanan digital dengan menyajikan konten pembelajaran seperti video animasi, game, gambar animasi, dan masih banyak lagi lainnya. Selanjutnya, media pembelajaran itu dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada media pembelajaran secara online dan yang kedua ada media pembelajaran secara offline. Yang pertama saya akan membahas mengenai media online. Nah, di media online ini juga dibedakan menjadi tiga. Yang pertama ada audio, yang kedua visual, yang ketiga ada audiovisual. Nah, saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai media online berbentuk audio. Nah, di sini media online berbentuk audio sendiri bisa juga digunakan untuk pembelajaran, yaitu dengan podcast English First atau bisa disebut dengan podcast yang digunakan untuk belajar listening bahasa Inggris. Kemudian ada Jogja Belajar Radio, ada suara edukasi, dan masih banyak lagi. Yang kedua, saya akan membahas mengenai media online visual. Nah, di media online visual ini bisa berupa gambar. Kalau di media audio tadi hanya menggunakan suara, nah di audio visual ini kita bisa belajar menggunakan gambar. Contohnya ada pembelajaran online latihan soal yang bisa diakses melalui internet atau online, ada Google Form, dan pembelajaran berbasis web, pembelajaran berbasis game atau quizzes, dan ada literasi jarak jauh. Pembelajaran berbasis literasi tadi merupakan alternatif model yang dapat meningkatkan keefektifan pembelajaran menulis dasar pemikiran. Nah, di pembelajaran berbasis literasi ini berawal dari ditetapkannya era masyarakat ekonomi modern. Selanjutnya, yang ketiga ada media online audiovisual. Nah, kalau tadi ada media audio hanya menggunakan suara saja dan media visual menggunakan gambar. Nah, di sini media online audiovisual menggunakan keduanya, yaitu menggunakan suara dan gambar. Media audio visual ini seperti pembelajaran jarak jauh yang ada video, misalnya saja ada Zoom. Nah, di sini di dalam Zoom ini kan media online yang bisa menghasilkan suara atau gambar. Suara yang bisa dihasilkan oleh pengucap sendiri dan gambar yang dihasilkan oleh si pengguna Zoom tersebut. Ada media online, tentu saja ada media offline. Nah, sama saja dengan media online, di sini media offline juga terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada media offline secara audio, yang kedua ada media offline visual, dan yang ketiga ada media offline audiovisual. Nah, yang pertama saja saya akan membahas mengenai media offline audio. Misalnya ada rekaman suara. Dan yang kedua, ada media offline visual, misalnya Animal for Kids atau animasi-animasi, ada video juga, dan teman-teman juga dapat membuat video animasi yang interaktif
ada Canva, dan ada juga kuis. Ketiga, ada media offline secara audiovisual. Nah, sama halnya dengan media online audiovisual tadi, di media offline audiovisual ini tentunya ada gambarnya dan ada suaranya juga. Misalnya saja ada animasi, ada video yang bentuknya offline. Selanjutnya ada media pembelajaran interaktif. Yang pertama, secara audio ada Castbox. Nah, teman-teman sendiri bisa mengetahui apa sih Castbox itu? Nah, Castbox sendiri merupakan aplikasi untuk mengakses podcast dari setiap negara di dunia dalam berbagai bahasa. Selanjutnya ada Google Podcast. Nah, di Google Podcast ini merupakan media interaktif karena aplikasi ini digunakan untuk mendengarkan podcast yang bisa didapatkan secara gratis di Play Store. Ada Google Podcast, ada juga podcast, ada Spotify. Nah, dikatakan interaktif karena media tersebut bisa berinteraktif atau berinteraksi dengan pendengar. Selanjutnya, di visual itu interaktif, bisa jadi satu arah atau dua arah. Nah, contohnya ada PPT, ada video script, ada whiteboard, membuat video animasi, ada komik digital, ada poster, dan ada kuis. Selanjutnya ada audio, ada visual, tentunya ada audiovisual. Nah, di sini audiovisual itu ada Kahoot. Teman-teman pasti sudah tahu apa sih Kahoot itu? Kahoot itu merupakan sebuah platform berbasis permainan yang digunakan sebagai teknologi pendidikan di sekolah dari lembaga pendidikan lainnya. Kahoot ini merupakan kuis pilihan ganda. Ada Kahoot, tentunya ada Google Classroom, dan ada Macromedia Flash. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.